Hari ini kita akan lanjutkan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan di kitab Ezra pasal yang ke-9. Bapak Ibu untuk ngerti pelajaran sambungan hari ini, Bapak Ibu harus dengerin Ezra mulai pasal pertama, pasal yang saya bahas pasal pertama, kedua, tiga, keempat, sampai pasal yang ke-8. Nanti Bapak Ibu tonton di deskripsi, ada linknya. Bapak Ibu tonton baru ngerti perjalanannya Ezra dari Babel balik ke Yerusalem untuk mendirikan bait suci. Dan kemarin kita ada pelajarin bagaimana perjalanannya Ezra dengan orang-orangnya ini disertain Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat apa yang Ezra alami. Di Ezra pasal yang ke-9 mulai ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terlaksana, artinya apa yang dialami ini mulai pasal pertama, pasal kedua, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang keenam, sampai pasal yang ke-8. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, setelah kasih korban persembahan, setelah bangun bait suci, ternyata masih ada masalah lain. Nah, Bapak Ibu, selama kita masih tinggal di bumi ini, masih ada masalah. Makanya janganlah alergi dengan masalah. Justru masalah itu harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau ada masalah, Tuhan sedang ajarin, semakin hari harusnya semakin kita nempelnya sama Tuhan. Kita selama masih tinggal di bumi selalu ada persoalan dan masalah. Dan kita harus menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan dikuasain masalah. Ezra ngalami yang sama. Setelah semuanya everything is okay, semuanya baik-baik, ternyata masih menyisakan hal yang harus diberesin. Ada hal yang setiap hari kita harus serahkan sama Tuhan. Karena kita menuju disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan, itu kita harus bawa ke dalam Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Dalam diri kita ini banyak hal yang belum benar sepenuhnya. Dan kita setiap hari sudah datang sama Tuhan. Kenapa sih kok kita ini mesti bercermin sama firman? Kenapa kok Bapak Ibu mesti dengerin khotbah pengajaran yang sehat? Merenungkan firman terus, belajar kebenaran terus. Karena dengan kita ngerti kebenaran, kebenaran tadi yang kita mengerti akan memerdekakan kita. Itu di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Semakin kita ngerti kebenaran, kebenaran itu akan menyucikan kita, memerdekakan kita. Semakin kita bisa memilih yang benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Nah, kita ini hari ini dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan by proses. Makanya perjalanan kita setiap hari ini harus bertolak dari iman kepada iman, dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya sering kali ngomong, kalau kita ini jadi orang Kristen, tapi karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, nggak mencerminkan Yesus Kristus, tambah hari tambah jahat, rajin ibadah tambah jahat. Ikut pelayanan kelakuannya buruk. Jadi pemimpin yang jahat motivasinya, tidak benar di hadapan Tuhan. Itu artinya ada hal yang harus diberesin di hadapan Tuhan. Karena waktu kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, ada hal yang busuk tidak berkenan di dalam diri kita, ini Tuhan akan urusin, Tuhan akan beresin. Jadi kita ini tidak bisa hidup kucing-kucingan dengan Tuhan. Kita mau sembunyikan semua perbuatan jahat, kita tidak bisa. Kita nggak bisa sembunyikan apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan dari hadapan Tuhan. Semuanya akan terlihat. Nah, kalau kita ini selama kita mencari Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan, selama kita memberi hati kita nih sama Tuhan, Bapak Ibu punya kerinduan sama Tuhan, doa, udah rajin ibadah segala macam, hidupmu akan diurusin Tuhan. Banyak orang bertanya begini, Pak, saya ini sudah ikut Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan, saya udah mulai komitmen sama Tuhan, kok ternyata Tuhan proses? Karena Tuhan sedang urusin hatimu. Jangan salahin Tuhan, kamu sedang dalam kontrol kendali Allah. Karena kamu memberikan hatimu sama Tuhan, Tuhan sedang urusin sampai kedalaman batinmu, kadang diproses. Makanya kalau mengalami proses itu tersenyum, bersyukur. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri kita ini.
Kenapa kok Tuhan belum bisa percayakan hal besar dalam diri kita? Karena kita belum bisa dapat dipercaya. Makanya Tuhan izinkan proses, izinkan peremukan, itu untuk meremukkan yang di dalam kita yang tidak benar tadi. Dicabut sampai ke akar-akarnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Bagus. Ada orang-orang yang setelah engkau ikut Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, engkau diproses Tuhan, engkau diremukkan Tuhan. Karena Tuhan sedang beracara atas hidupmu. Bapak Ibu pikir saya nggak ngalami, saya mengalami setelah kami bertahun-tahun melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan segala macam. Dari tahun 97 saya sudah terlibat pelayanan dan tetap mengalami proses Tuhan. Seakan-akan waktu mengalami proses, kok ngalami kayak begini? Kok kenapa yang begini? Segala ini begini. Kenapa kok kita selalu mempertanyakan hal seperti itu? Karena kita belum ngerti maksud Tuhan. Kalau kita sudah lewat proses itu, kita baru ngerti, oh ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya diproses Tuhan dari tahun 2017 sampai 2021 akhir. Kita mengalami proses peremukan. Dan itu sangat sakit buat daging kami berdua, saya dengan istri. Tidak enak rasanya, tapi kita setia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, dan cinta kami ini berdua dengan Tuhan tidak pernah berkurang apapun. Kami nggak pernah ngeluh, kami nggak gerutu. Kami percaya di balik semua ini Tuhan punya maksud dan tujuan. Ternyata Tuhan sampai hari ini lakukan sesuatu yang ajaib. Waktu kita diproses, respon kita harus benar, sikap hati kita harus benar. Karena Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Waktu saya diproses dengan istri, ternyata Tuhan sedang berurusan dengan hati saya. Bapak Ibu, semua orang itu merasa benar menurut cara pandangnya sendiri. Semua orang bisa kelihatan hebat menurut cara pikirnya, menurut pemandangannya sendiri. Tapi yang melihatkan Tuhan. Kalau kita ngelihat diri sendiri itu sempurna, tak bercacat celah. Tapi dalam kacamata Tuhan itu berbeda. Makanya kenapa orang nggak mau melihat melalui kacamata Tuhan, berendah diri di hadapan Tuhan, karena melihat dirinya terlalu sempurna, dirinya terlalu hebat, dirinya terlalu baik, dirinya terlalu sanggup melakukan ini dan itu. Makanya orang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tetapi ketika orang itu sungguh-sungguh memberi hati, memberi hidupnya kepada Tuhan, dia memiliki sikap hati yang berbeda. Dia akan mengikuti perjalanan sekalipun diproses dan diremukkan Tuhan. Karena di ujungnya sedang diubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, nikmatin apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Kau ngalami apa? Nikmatin. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Jangan bereaksi salah, jangan bertindak salah. Orang seluruh di dunia hari ini juga punya masalah yang sama. Yang jadi masalahnya ketika kita ngadapin masalah, merasa masalah kita yang paling gede sejagat raya, dan seluruh pendeta dan hamba Tuhan harus fokus kepada kita, mengasihi kita, mendoakan kita, dan kita harus didoakan dan harus diberi belas kasihan begitu rupa, dan karena kita merasa paling menderita. Berapa banyak orang alami seperti itu. Padahal banyak orang yang punya masalah lebih gede. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan hati kita, tidak bisa menempatkan dengan tepat hati kita di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang mengasihi diri sendiri dan tidak pernah bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang baik dalam hidupmu. Karena pasti ngeluh ngomel, loh aku kok ngalami kayak begini, kok ini terjadi dalam hidupku, loh aku kan udah pelayanan, aku udah cinta Tuhan. Selalu nuntut, merasa paling hebat, merasa paling oke, merasa berjasa sama Tuhan, sehingga kita coba tuntut Tuhan. Banyak orang seperti itu. Tapi kita harus memiliki sikap hati yang berbeda. Ketika kita mengalami sesuatu yang rasanya menggoncang hati dan perasaanmu, rasanya ndak enak dan benar-benar gak nyaman di hidupmu, jalan terus sama Tuhan. Nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Ikutin apa yang Tuhan mau inginkan. Di ujungnya hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di ujung hidupmu engkau akan dipromosi dan ditinggikan. Jangan merasa engkau paling menderita sejagat raya. Masih banyak orang yang mengalami penderitaan yang lebih ngeri dari apa yang Bapak Ibu alami. Hari ini belajar terus berserah sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ujung hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Enjoy. Ternyata
dari setelah kejadian-kejadian ini masih ada masalah. Kita lihat tak masalahnya apa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, ini jemaat biasa, orang-orang awami, rakyat nih, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Ternyata setelah mereka itu dibuang di dalam pembuangan selama 70 tahun, terus dia balik ke Yerusalem bikin bait suci, terbiasa kumpul dengan orang berdosa, kumpul dengan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ternyata kalau mereka itu hidup bergaul, bahkan ngambil pasangan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau, mereka nggak mau memisahkan karena terbiasa bertahun-tahun hidup di dalam perbudakan, terus balik, belum bisa benar-benar menyucikan dirinya, menguduskan diri dari perkumpulan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan karena terbiasa. Kalau orang itu bertahun-tahun hidup di dalam dosa, tiba-tiba dilawat Tuhan dan bertobat, Bapak Ibu, mesti engkau harus komitmen tetap hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Karena akan selalu ada godaan-godaan yang akan nyeret terus kita ini jatuh ke dalam dosa masa lalu. Kalau engkau hari ini baru bertobat, atau setahun yang lalu bertobat, 2 tahun yang lalu, atau berapa lama kita bertobat pun, tetap ada dosa lama yang selalu menawarkan sesuatu. Dan kalau kita nggak bisa kontrol dan kendalikan, kita akan diseret dengan masa lalu kita. Dosa lama yang menawarkan kelihatannya lebih enak, lihat begini, begitu, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak komitmen benar-benar hidup, mengkuduskan diri, kita akan kompromi. Kalau kita ini ikut Tuhan, kita harus benar-benar disiplin diri kita dengan Tuhan. Harus menguduskan diri kita dari semua kenajisan, dari semua dosa dan pelanggaran, dari semua kebiasaan buruk dan kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata ini orang-orang awam, para imamnya dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Mereka masih berkumpul. Bukankah kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama ngomong begini nih, jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Mereka masih duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba kita akan lihat ya, di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa kok kita nih nggak bisa kumpul sama kumpulan pencemooh, nggak bisa duduk berdiri ngobrol, banyak bergaul dengan orang-orang kayak begini? Karena akan nular. Alkitab katakan pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Ada lingkungan-lingkungan orang yang biasa ngomongnya kasar, ngomongnya jahat. Kalau kita kumpul sama mereka, pasti kita nular. Kita bergaul dengan penghujat, tidak tunggu lama. Kalau kita ngobrol terus, kita bergaul setiap hari, lama-lama kita jadi penghujat. Ketemu dengan orang penjinah gitu, kita bergaul dengan mereka, lama-lama kan ketularan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang jahat, kelakuannya buruk, memiliki kebiasaan yang buruk, ngikutin orang yang kita duduk bergaul, duduk berkumpul, dan duduk banyak, ngobrol sama mereka. Apalagi kalau minta nasihat sama orang-orang fasik. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Tuhan mau kita ini didapati menjadi orang yang menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Dan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Kita harus menyucikan diri kita dari semua kenajisan dan pelanggaran, supaya kita tetap berjalan dalam ketepatan ilahi. Bapak Ibu, kita bisa berteman dengan orang begitu, tapi jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan. Nanti kebiasaan mereka akan nular. Makanya mereka ini bergaul dengan negeri dan dengan segala kekejiannya nih, dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Ini mereka itu jahat, keji, nggak nyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat ya, ayat yang kedua. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu
untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Kawin sama orang yang di luar Tuhan tidak boleh. Apalagi ini orang Israel dilarang keras dia menikah dengan orang-orang di luar keturunan Israel. Kita akan lihat ya, di Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang 11 sampai 16. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangin itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Kenapa? Ini orang-orang Israel ini nggak boleh nikah dengan orang-orang Yebus, orang-orang Het, orang Hewi, orang Feris ini. Kenapa? Orang Kanaan ini kenapa? Karena Tuhan larang. Kalau sampai nikah dengan mereka, kamu tuh kena jerat nih. Kamu otomatis kamu akan menghormati Allah nenek moyang mereka. Sedang mereka ini tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menyembah Baal. Dengerin baik-baik. Tuhan tidak suka anak-anaknya, karena dia adalah Allah yang pencemburu, mengikutin Allah lain. Makanya jangan nikah dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Otomatis nanti kamu kompromi, karena kamu punya jerat. Kenapa? Nikahi anaknya, nikahin keluarganya. Otomatis ya nggak apa-apalah kita kompromi. Tuhan nggak suka kayak begitu itu. Sebaliknya, ayat ke-13, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Makanya Alkitab larang kita menikah dengan pasangan yang tidak sepadan, apalagi menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus ngerti, kalau kita nih, Bapak Ibu yang kau belum nikah, anak-anakmu yang belum nikah, perhatikan baik-baik ini, atau anak-anak muda yang mendengarkan saya, kamu yang belum nikah, jangan pernah memilih pasangan yang di luar Tuhan. Kamu akan ketemu problem, kamu akan ketemu masalah, apalagi kalau dia nyembah berhala, kamu akan ikut kompromi, segala macam lah. Kamu terikat perjanjian pernikahan, mau nggak mau kamu mesti menghormatin. Dan Allah tidak suka seperti itu. Apalagi kalau keluarganya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Mau nggak mau kamu kompromi. Makanya dilarang keras nikah dengan orang yang di luar Tuhan. Orang yang nikah seiman saja, kalau karakternya buruk saja, pernikahanmu tuh horor kok. Pernikahanmu banyak masalah, no problem loh. Kamu nikah dengan pelayan Tuhan saja, yang belum mengalami proses pembentukan, pernikahanmu struggle berjuang, apalagi nikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Itu mengerikan. Dan ternyata orang-orang Israel ini masih bergaul dengan mereka. Kalau bergaul dengan mereka, apalagi ngambil istri anak-anak mereka, mengambil istri dari anak-anak orang-orang ini, otomatis ngikut. Bapak Ibu, kita bisa pelajarin dengan apa yang dialami oleh Salomo. Dulunya nih orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, nulis kitab Amsal. Anaknya Raja Daud yang luar biasa. Ketika hatinya condong kepada istrinya, dia mengambil istri-istri yang cantik-cantik dari anak-anak bukan keturun dari Israel, yang menyembah Allah lain. Hatinya Salomo mulai dicondongkan untuk menyembah Allah-Allah yang lain, sehingga dia melakukan
hal yang mengerikan di hadapan Tuhan. Untungnya Salomo bertobat di masa tuanya, nulis kitab Pengkhotbah. Bayangkan, karena apa? Punya pengaruh. Kalau seorang istri itu pengaruhnya itu gede sekali, suami juga pengaruhnya gede. Kalau yang mempengaruhi ini bukan membawa semakin dekat dengan Tuhan, tapi mendekat kepada setan, itu pasangan yang bukan dari Tuhan, kamu ketemu problem dan masalah. Makanya jangan nikah dengan orang yang di luar Tuhan. Nanti kamu banyak kompromi, kamu sendiri juga ruwet lah urusannya. Makanya tanya Tuhan, nikah itu bukan hanya nikahin muka. Kamu tanya Tuhan. Kalau kamu hanya sekedar nikahin muka, oh dia cakep ya, oh dia kaya, oh dia cantik, dia keren, dan lain sebagainya. Kalau karakternya buruk, kamu akan ketemu masalah di pernikahanmu sepanjang umur hidupmu. Muka hanya sebatas kulit. Kita nikah punya pasangan yang cantik, yang keren, oke. Tapi kalau karakternya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, belum dilahirkan kembali, hatinya jahat, kamu menikahi monster, Bapak Ibu. Pilih pasangan yang dari Tuhan. Tanya Tuhan. Bapak ibu-ibu yang mau menikahkan anaknya, tanya Tuhan. Doain calon mantumu itu benar dari Tuhan atau tidak. Jangan sampai karena nafsu, karena cinta yang buta, sehingga benar-benar maksa nikah, dan ternyata pernikahan anak-anakmu menderita, kawin cerai. Jangan sampai ngambil keputusan yang salah. Ezra melihat ini, apa yang dilakukannya. Kita akan baca di ayat yang kedua. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri, untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dan penduduk negeri dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di kitab tadi, dijelaskan tidak boleh menikah dengan keturunan mereka. Kenapa? Benih ilahi tidak bisa bercampur dengan benih yang di luar Tuhan. Tuhan itu keras sekali loh. Hari ini, jangan sampai engkau salah ngambil keputusan dalam pernikahanmu. Kamu salah ngambil keputusan menikah dengan pasangan yang bukan dari Tuhan. Sepanjang sisa umur hidupmu, engkau akan berjuang, struggle, nangis, cerit-ceritan, teriak-teriakan. Lebih baik tanya Tuhan. Lebih baik menikah sedikit terlambat daripada buru-buru menikah, salah pilih pasangan. Sebelum menikah, doain dulu, tanya Tuhan, ini dari Tuhan apa tidak? Ini benar-benar yang dikirim Tuhan atau hanya sekedar aku jatuh cinta? Sebab jatuh cinta itu menipu seringkali. Kelihatannya semuanya indah dan tidak ada cacat celahnya. Tapi setelah menikah, sebulan 2 bulan, ketahuan belangnya. Baru ribut gegeran. Lu selama ini waktu kamu pacaran kemana? Matamu dibutakan, lihat apa? Makanya harus melek. Cinta itu dengan mata melotot, bukan dengan mata merem. Belajar anak muda, jangan salah pilih pasangan. Ujung hidupmu engkau akan trouble. Anak-anak Tuhan, gue mesti dengarkan ini. Jangan menikah dengan orang yang di luar Tuhan. Ada orang banyak berpikiran begini, dengerin baik-baik ya. Wah, nanti kalau nikah saya kan bisa menginjilin dia. Siapa tahu dia berubah, dengerin ya. Wong dia belum nikah aja, belum punya otoritas apa-apa atas hidupmu aja dia nggak berubah. Apalagi kalau dia sudah punya otoritas atas hidupmu. Jangan berharap dia berubah. Terus kamu mencoba jadi Tuhan. Nanti kalau nikah dengan saya dia pasti berubah. Dengerin baik. Kalau orang itu belum lahir baru, belum komitmen cintakan Tuhan, dia sebelum nikah kelakuannya buruk, setelah nikah tambah buruk. Kelakuannya jahat, setelah nikah tambah jahat. Kelakuannya sebelum nikah sudah suka berzina, suka selingkuh. Di dalam pernikahan dia akan lebih ngeri lagi. Jangan berharap kamu menjadi Tuhan buat mereka. Dengan nikah dengan kamu dia berubah. Tidak akan berubah kecuali dia berjumpa dengan Tuhan.
dia ngalami Tuhan. Banyak orang mencoba menjadi Tuhan buat calon pasangan hidupnya. Wah, kalau dia nikah dengan saya kan saya menyelamatkan. Memang lu siapa mau menyelamatkan? Dan pada kenyataannya lebih mengerikan. Saya itu hampir tiap hari ngonselingin keluarga yang bermasalah rata-rata. Dan mengerikan kasusnya. Makanya saya keras dalam hal ini. Kalau engkau salah pilih pasangan, kamu akan nangis di pernikahanmu. Tapi kalau kamu lebih teliti, berhikmat, lebih jeli, tanya Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan, kamu dapat pasangan yang dari Tuhan. Kamu akan menikmati surga di muka bumi. Kalau engkau ingin menikmati surga, kamu harus memiliki keluarga yang bahagia. Hari ini saya memiliki keluarga yang membahagiakan. Tambah hari tambah cinta banget dengan istri saya. Every day, setiap hari saya bilang I love you dengan istri saya. Kami sangat menikmati hidup bersama Tuhan. Saya ingin menikmati surga di dalam hidup saya dan dalam pernikahan saya. Karena saya belajar banyak. Orang ketika menikah, dia paksakan keinginan dan nafsunya. Nggak taunya di tengah jalan ketemu problem. Jangan salah pilih pasangan, Bapak Ibu. Jangan salah pilih pasangan. Saya berdoa nih anak-anak muda yang dengerin saya nih. Mata hatimu dibukakan. Orang-orang tua, yang punya anak-anak yang mau menikah, doain calonmu, calon mantumu itu. Bagi anak muda, doain calon pasanganmu. Supaya jangan salah di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Banyak orang waktunya terbuang hanya ngurusin pasangan hidupnya yang kelakuannya buruk loh. Harusnya melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi hidupnya hari-hari merananya, meratapi pasangan hidupnya. Padahal kalau engkau pilih pasangan dari Tuhan, harus engkau mengerjakan perkara-perkara ilahi. Bapak Ibu dengerin ya. Kalau kamu memilih pasangan dan kerjaanmu dalam pernikahan itu hanya ribut dan berantem, kamu akan lelah dan capek. Kenapa sih kok orang sampai cerai? Kenapa kok sampai orang itu memutuskan untuk pisah itu pernikahannya? Udah pisah aja. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lelah, ribut, gegeran, berantem. Kenapa kok bisa begitu? Lah nikahnya nggak di dalam Tuhan kok. Dan jangan pernah engkau berzina, tidurin calon pasanganmu sebelum menikah. Nanti kamu toh juga ketemu problem di dalam pernikahan. Saya selidikin ada orang-orang yang cerai, yang keluarganya horor. Biasanya sebelum diberkati dia sudah trial dan error. Dia sudah tidurin pasangannya. Di dalam pernikahannya ada perselingkuhan, di dalamnya ada perzinahan, ada perceraian dan lain sebagainya. Ada penyimpangan seks dan lain sebagainya. Tahan bagi anak-anak muda, tahan hawa nafsumu, tunggu sampai diberkati. Setelah diberkati kamu bisa lakukan dengan pasanganmu untuk sepuasnya. Sebelum nikah tahan dulu, minta kekuatan Tuhan. Jangan buka celah. Efeknya dari pernikahanmu nanti ngeri. Lebih baik kita hari ini komitmen, disiplin diri kita. Ini dalam hal ini banyak orang terjebak sehingga banyak ngalami problem dan masalah. Waktunya banyak terbuang hanya ngurusin pasangan yang tidak kenal dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau sudah setiap hari berjalan sama Tuhan, dengan pasanganmu takut akan Tuhan, kamu melayani Tuhan dengan enjoy. Kamu bisa menikmati hidupmu dengan baik. Saya berdoa, ada orang-orang hari ini yang dipulihkan pernikahannya, dipulihkan komitmennya. Lupa saya ini udah terlanjur menikah dengan pasangan kayak begitu. Cintai, kasihi, miliki sepenuhnya. Kalau engkau sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang horor, doakan pasanganmu. Cintai, bersikap seperti Tuhan kelakuanmu. Dia akan ngelihat perubahanmu, dan kau nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Tuhan akan bela perkaramu. Udah terlanjur mau diapain? Nasi sudah menjadi bubur, kasih ayam goreng sekalian. Kasih bawang goreng, kasih kerupuk, lebih enak buburnya. Jangan dibiarin saja. Kalau sudah terlanjur dalam pernikahan yang problem, yang sudah horor, datang sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Kasihi Tuhan, cintai Tuhan. Dan terutama, ubah karaktermu. Kalau kau ingin pasanganmu berubah, kamu dulu yang harus berubah. Kalau pasanganmu ingin bertobat, kamu yang harus bertobat dulu. Kalau pasanganmu ingin romantis, kamu yang harus romantis dahulu. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Jangan merasa benar sendiri, merasa paling baik sendiri dan kamu tuntut pasanganmu. Pasanganmu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kecuali kau mulai mengubah karaktermu, sikap dan perbuatan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau ini orang Israel ini nikah dengan orang-orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Kanaan, nanti mereka ngikutin perbuatan pasangan hidupnya dan keluarganya. Tuhan tidak mau, karena Tuhan menguduskan bangsa Israel ini untuk melayani Tuhan. Tidak boleh ada yang najis dan kotor di hadapannya. Amin. Hal yang ketiga, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku. Aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduk tertegun. Bayangin Bapak Ibu, ketika Ezra dengar kelakuannya orang-orang Israel masih seperti itu, dia shock. Dia benar-benar sedih. Dia mengoyakkan pakaiannya dan jubahnya. Karena dia tahu, dia pelajari. Ezra ini kan ahli Alkitab. Dia ngerti loh apa yang pernah dilakukan pendahulunya. Orang-orang yang pernah hidup di zaman dahulu. Para raja-raja Israel di zaman dahulu. Yang dilakukan raja-raja Yehuda zaman dahulu. Para leluhurnya lakukan. Ketika mereka melakukan dosa dan pelanggaran menentang firman Tuhan, ujungnya ngeri. Ezra tahu persis, makanya dia sedih. Dia benar-benar mengoyakkan pakaian jubahnya, duduk dan tertegun. Ini tidak bisa dibiarin. Kalau dibiarin nanti kejadian akan terulang. Bangsa ini akan dihabisin oleh para musuh. Dia berpikir, kita ini dari Babel masuk ke Yerusalem, bangun bait suci supaya kita dipulihkan Tuhan. Kok ternyata masih ada dosa. Si Ezra tahu kalau ada celah dosa ini akan menghancurkan orang Israel. Kalau ada celah dalam hidupmu, apapun namanya, dan celah itu namanya dosa dan kelemahan. Kalau kelemahan itu kamu entertain lama-lama, kamu jatuh dalam dosa, itu adalah celahnya di mana setan akan gagain hidupmu, setan akan jatuhkan, setan akan kuasai hidupmu, dan tujuannya bukan kelemahanmu, tujuannya adalah kekuatanmu supaya hidupmu dibinasakan suatu hari. Ezra ngerti, kalau bangsa ini tidak bertobat, bangsa ini nggak sadar diri, bangsa ini akan ketemu dengan murka Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar dengan firman Allah. Gemetar ini gak bisa dibiarkan. Ini melanggar kebenaran firman Tuhan. Ini tidak benar ini. Ini bisa mendatangkan kutuk buat negeri ini. Ini kumpul orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Ezra berkumpul dengan semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Gemetar artinya benar-benar hidupnya takut akan Tuhan. Dia nggak mau melakukan dosa dan pelanggaran. Ini orang cinta Tuhan luar biasa. Oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Ini orang yang pernah dibuang di Babel. Karena biasa di Babel kumpul dengan orang-orang bermacam-macam suku, dia telah pulang ke Yerusalem. Ternyata kebiasaan lamanya masih ada. Bapak Ibu, engkau dulunya orang yang tidak di luar Tuhan, yang tidak kenal Tuhan. Setelah kamu kenal Tuhan, kamu menjadi miliknya Kristus. Dan kamu harus buang semua kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu masih pelihara kebiasaan buruk itu, ujung hidupmu bisa dihabisin oleh setan. Karena kebiasaan buruk itu membuka celah. Dan ternyata orang-orang Israel ini yang dari pembuangan, dia balik ke Yerusalem, masih punya kebiasaan buruk. Makanya apa yang dilakukan Ezra selanjutnya, ayat yang 5. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Ini orang yang benar. Ketika ngelihat orang Israel sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, imam yang benar itu jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Dia jadi pengantara. Jangan sampai ada murka. Hari ini kita ini adalah imamat yang rajani.
Tetapi kita nggak jadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan, tapi malah kita sering menghakimi, sering menuduh. Bayangin Bapak Ibu, nggak usahlah orang lain. Ketika pasanganmu sendiri bikin kesalahan pelanggaran, kira-kira apa yang keluar dari mulutmu? Seringkali nuduh kok. Bahkan orang yang dicintainya dimaki-maki, dikata-katain kasar. Lu kamu tuh cinta apa tidak sih sebenarnya? Atau hanya nafsu? Harusnya kalau pasanganmu bikin salah, diomongin dengan baik. Ngomong yang manis. Memang kadang kesel. Kamu harus bisa mengendalikan diri ketika pasanganmu bikin dosa dan pelanggaran. Jangan buru-buru berkata kasar, merendahkan sampai nenek moyang keluarganya kamu bawa-bawa. Itu penyakitin perasaannya dan tidak ada gunanya. Bukan pasanganmu malah sadari bertobat, malah kepahitan yang ada. Kita harus bisa mengendalikan hati kita ini dengan baik loh. Ketika ada orang yang berdosa, kita tegur, kita nasihatin. Kalau kita diberi otoritas untuk negur. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk negur atau diberikan akses untuk negur atau otoritas untuk negur, doakin, bawa dalam doa. Jangan malah digosipin, jangan malah diomongin. Kalau orang lain mungkin diomongin. Kalau pendetamu mungkin jadi bahan gosipmu. Stop ngomong buruk, doain, serahin kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang ubah. Biar Tuhan sendiri yang jamah. Kalau itu pasanganmu atau keluargamu, diomongin dengan baik, dibicarakan dengan baik, dikasih nasihat, nggak perlu dimaki, nggak perlu direndahkan, nggak perlu dituduh dan dihakimi. Kita ini adalah imamat yang rajani. Jadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Esra, dia adalah imam yang jadi pengantara antara orang Israel yang berbuat dosa dengan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-6, dan kataku, ya Allahku, aku, ayat yang ke-6, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengadakan mukaku kepadamu. Ini orang yang luar biasa loh. Kita ini kadang-kali kalau seringkali berdosa, bikin dosa, kita mau berdoa tuh rasanya tidak enak. Kok rasanya tertuduh, tidak enak, malu sama Tuhan. Tapi kalau kita bikin dosa, kita jangan malu, datang sama Tuhan. Tuhan, aku memang bikin dosa, akuin dosa pelanggaranmu. Kalau kamu malu-malu terus akhirnya malas datang sama Tuhan, kamu akan dihabisin setan. Justru kalau kita bikin dosa dan pelanggaran, datang sama Tuhan. Esra datang sama Tuhan. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan-tangan raja negeri, dalam kuasa pedang, dan dalam penawanan, dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Dia tahu. Karena dia orang pintar. Esra orang pintar, orang berhikmat, dia belajar firman. Dia selidikin. Karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan yang besar, raja-raja, imam-imam diserahkan ke tangan raja negeri yang dengan kuasa pedang. Jadiin budak, dijarah, dihina. Dia tahu itu. Dia tahu konsekuensi dari pelanggaran yang orang Israel perbuat. Dan dia tidak mau terulang lagi. Makanya dia datang sama Tuhan. Jangan mengulang dosa dan pelanggaranmu. Upah dosa adalah maut. Setiap dosa itu ada konsekuensinya. Dosamu diampuni ya. Tapi apa yang kamu lakukan, kadang kamu harus menanggungnya selama tinggal di bumi ini. Dosamu diampuni? Iya, diampuni. Karena setiap perbuatan itu ada upah yang setimpal dengan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita harus belajar benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita mau belajar berikan hati kita ini hadapan Tuhan. Kalau engkau berdosa, kau minta ampun, engkau nggak akan masuk neraka. Diampuni dosamu. Tapi kau akan tanggung konsekuensi dari perbuatanmu. Kalau kamu menipu, selama ini berbuat jahat, nah apa kamu tabur, kamu tuai. Hari ini, kita mau nabur yang baik. Dari semua perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa kok ngalami kasih karunia? Waktu dia pulang, pingin pulang ke Yerusalem, diizinkan raja. Terus disertai Tuhan. Tidak hanya itu, para bupati, para raja-raja memberi bekal. Rajanya bahkan kasih emas, perak, dan lain sebagainya.
Ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Diizinkan membangun bait suci. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetap di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah. Dengerin baik-baik. Gue ngalami penderitaan kayak apapun ya, tetap Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Selama hatimu nempel sama Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kamu. Sedikit pun Dia tidak akan meninggalkanmu. Dengerin baik-baik. Dalam kau ngalami kesesakan, persoalan, himpitan, masalah yang ruwet, yang ngeri sekalipun, Tuhan tetap tunjukin kebaikannya loh. Ada hal yang kecil yang kamu mungkin gak anggap, padahal itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan pernah biarkan kita keleleran, menderita, hidup hancur, hidup kacau, hidup berantakan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menderita. Selama kita jalan sama Tuhan, engkau akan dibawa ke dalam jalan penuh kemuliaan. Penderitaan kita hari ini itu adalah penderitaan pikul salib sangkal diri. Matiin dagingmu itu loh. Tapi kalau kamu jalan sama Tuhan, tetap engkau akan ngalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kita akan lanjut ya. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangin oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami dapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem. Pingin ngelihat bahwa Tuhan baik sama kamu, nanti Tuhan kirim orang-orang baik di sekitarmu. Itu bukan karena kerja dan usahamu, itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tuh kadang ya, seakan-akan tuh Tuhan gak peduli, padahal Tuhan peduli loh. Lewat apa pedulinya? Tuhan kirim orang-orang baik di sekitar kita nih loh. Kadang mereka memberkati, menasihatin, dan melakukan hal sebagainya, menegur, membimbing, menguatkan. Sebenarnya itu bukti kepedulian Tuhan atas hidupmu. Jangan bilang tidak pernah peduli. Jangan pernah bilang Tuhan jahat. Jangan pernah bilang Tuhan itu gak peduli dengan hidupmu. Dia tunjukkan, dia kirim orang-orang yang baik sekitar hidupmu, yang menguatkan kamu, yang menegur kamu, yang menasihatin kamu, kadang memberkati hidupmu. Itu campur tangan Tuhan. Kalau ada orang, Tuhan gak peduli dengan saya, padahal setiap hari ada orang baik di sekitar hidupnya. Nah itu campur tangannya Tuhan itu. Bapak Ibu, kita akan melihat ya kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar hidupmu yang secara ajaib dikirim Tuhan. Itu bukti Tuhan baik dalam kondisi hati kita gak baik. Dengerin ya, baik-baik. Dengerin baik-baik ini. Sekalipun kondisimu gak baik, Tuhan kita tetap baik adanya. Dialah yang luar biasa. Dia tetap baik sampai selama-lamanya. Kadang Tuhan gak turun tangan langsung, tapi Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu yang nice people, yang memberkati, yang meneguhkan, yang negur, yang menjadi mentormu, yang menjadi gembalamu, yang menyampaikan firman kepada menemplah hidupmu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia peduli dengan hidupmu dan masa depanmu. Tuhan ternyata kirim raja-raja negeri Persia yang menyayangi orang-orang Israel, mengizinkan membangun dan menegakkan kembali reruntuhannya. Ezra tahu persis. Ini orang yang ngerti setiap detail apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang Israel. Ezra ngerti persis, ini orang yang memiliki hubungan kedekatan, kedalaman dengan Tuhan. Dia tahu semua yang Tuhan kerjakan. Dari setiap apa yang diizinkan terjadi, Tuhan campur tangan di dalamnya. Ezra ngerti itu. Ini orang yang dalam memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini dalam, tidak heran dia dipercayakan menulis kitab Ezra, membuktikan bahwa Tuhan menyertai orang-orang Israel, menyertai hidupnya. Ini orang termasuk yang dikasih Tuhan karena memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu baca ayat ini bukti bahwa Ezra ini orang yang
ngerti Tuhan, ngalami Tuhan, ngerti kebenaran di pasal 9 ini. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu yang berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar, dan karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan, mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan negeri itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup dan atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Ketika melihat bangsa Israel bikin dosa dan pelanggaran, Ezra datang sama Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk bangsa ini? Besok kita akan lanjutkan di pasal yang ke-10. Apa yang akan dikerjakan Ezra? Apa yang dilakukan Ezra untuk orang Israel? Hari ini kita belajar pasal 9 selesai sampai sini. Mulai hari ini, bawa hatimu, pikiranmu, perasaanmu menghadap Tuhan, serahin sepenuhnya. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Izinkan Tuhan membersihkan semua kejahatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dengerin baik-baik. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan upah dosa adalah maut. Solusi dari dosa adalah minta ampun di hadapan Tuhan. Dan setiap hari harus berjalan dalam kebenaran. Kalau kita ngerti firman, ngerti kebenaran, kita nggak mau melakukan dosa dan pelanggaran. Karena itu menyakiti dan melukai hati Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan, singkapkan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu, dan kau mulai komitmen, disiplin, hidup takut akan Tuhan. Berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitab kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kemateraikan firman dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami, nempel dalam batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan urapi, proteksi, jagain, terus ubahkan hidupnya menjadi serupa segambar dengan Engkau. Tuhan lindungi, Tuhan beri umur panjang, sehat, dan sejahtera. Dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian kami berikan, yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende beke nomo sandero nomo topo kura laba tebene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mende beki nomo kosande konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan,
Pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mondo. Ini mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar
urapan-urapan-Mu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau engkau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.